Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'daha ma ba'd. Hormati Profesor Haji Maragustam Siregar MA beserta rekan kanita Magister UIN Sunan Kalijaga seangkatan seperjuangan, dan yang tak lupa saya hormati pula segenap pemirsa channel ini. Semoga dengan adanya tayangan ini dapat memberi sedikit wawasan atau jendela pengetahuan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kenalkan, saya atas nama Roisul Habib, mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan salah satu disiplin keilmuan tentang keislaman yang memiliki daya tarik tersendiri untuk terus dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif, serta selalu hangat untuk selalu dibicarakan terutama oleh kalangan akademisi. Menurut Sayyid Muhammad Al-Nukaib yang dikutip oleh Toto Suharjo, pendidikan dalam Islam adalah sesuatu yang khusus hanya untuk manusia. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pendidikan Islam secara filosofis sayapnya memiliki konsep yang jelas dan tegas mengenai manusia. Persoalan pendidikan merupakan masalah manusia yang berhubungan dengan kehidupan selama manusia itu ada. Selama itu pula persoalan pendidikan ditelaah dan direkonstruksikan dari waktu ke waktu, baik dalam arti makro seperti tujuan pendidikan, metode pendidikan, dan pembelajaran, baik konsep filosofisnya maupun tataran prakteknya. Apalagi jika dihubungkan dengan asumsi bahwa problem-problem pendidikan sebenarnya berpangkal dari kurang utuhnya landasan filosofis pendidikannya. Tentu kajian-kajian mengenai konsep pendidikan oleh para ahli merupakan suatu keharusan. Pendidikan Islam seharusnya berkiblat pada buah pikiran dari para tokoh Islam dalam merealisasikan tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia menjadi sempurna. Para tokoh Islam memiliki karakteristik pemikiran terhadap pendidikan. Klasifikasi tersebut dapat dilihat berdasarkan bagaimana para tokoh Islam dalam mengkaji dan memfokuskan tujuan pendidikan. Di antara berbagai tokoh Islam tersebut adalah Ikhwan As-Sofa. Beliau seorang filosof Islam dengan karakteristik pemikirannya yang rasional, religius dalam pendidikan. Untuk selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Ikhwan As-Sofa merupakan sebuah kelompok yang lahir dari aliran Syiah, tepatnya pada pertengahan abad keempat di Baghdad. Munculnya aliran ini dikarenakan keprihatinan terhadap pelaksanaan ajaran Islam yang cenderung condong pada pemikiran ilmuwan-ilmuwan barat. Aliran ini muncul di sela-sela sosial masyarakatan yang tidak berpihak terhadapnya. Oleh karena itu, kelompok ini bergerak secara sembunyi-sembunyi, di mana
mana pada saat itu mereka merasa dirinya terancam. Akan tetapi dalam kesembunyiannya itu mereka dapat mengumpulkan 52 risalah yang membahas terkait dengan berbagai disiplin keilmuan, diantaranya yaitu matematika, logika, psikologi, metafisika, tasawuf, sihir, dan antropologi. Golongan Ikhwan As-Safa sangat selektif dalam memilih anggota kelompok dan sangat menjaga kelompoknya dengan tetap menjadikan moral sebagai jati diri kelompok mereka. Oleh karenanya, Ikhwan As-Safa mengharuskan anggota kelompoknya untuk berperilaku yang sesuai dengan prinsip kesusilaan, menjaga ketulusan dan rasa kasih sayang kepada makhluk. Sebaliknya, Ikhwan As-Safa mewajibkan anggotanya untuk menghindari perilaku yang tidak berprinsip kesusilaan, seperti keras kepala, keras hati, sifat memuji diri sendiri, bertengkar, mendendam, serta pendengki. Terkait dengan pendidikan, Ikhwan As-Safa seperti yang dijelaskan oleh Ridho, menurut Ikhwan As-Safa pendidikan itu diawali sejak masa kandungan, di mana pada masa kandungan tersebut anak sudah mulai dan harus menerima pendidikan dari ibunya, karena pendidikan awal ini justru yang melatar belakangi kedepannya anak akan bisa menerima pendidikan di awal dari usia hidupnya. Adapun corak berpikir Ikhwan As-Safa yaitu rasional religius, di mana mereka menggunakan akal pikiran mereka untuk menemukan atau menggali berbagai ilmu dan temuan mereka, akan tetapi barometer yang mereka gunakan tetap pada agama. Konsep dasar pendidikan menurut Ikhwan As-Safa. Menurut mereka, pengetahuan secara umum dapat diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan indera, di mana panca indera merupakan bekal yang Allah berikan, sehingga dengan memaksimalkan bekal tersebut kita dapat melihat atau mendengar, bahkan menganalisis gejala-gejala alam yang mungkin kita bisa reduksikan menjadi sebuah keilmuan atau sebuah temuan yang bisa bermanfaat untuk halayak umum. Yang kedua yaitu dengan akal pikiran, di mana dalam hadis Allah berfirman bahwa mengatakan bahwasanya di mana statement tersebut dapat kita cermati bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa berpikir terkait dengan apa yang mereka lihat ciptaan Allah berupa hewan, tumbuhan, antariksa dan lain sebagainya, dalam tanda kutip masuk Allah atau selain Allah. Yang ketiga yaitu inisiasi Ikhwan As-Safa atau dikenal dengan Autria Asiteris. Dalam pandangan beliau, dalam pandangan mereka, ilmu dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi umum terkait dengan belajar menulis, arti kata, gramatika, perhitungan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu filosofis, di mana ilmu ini terkait dengan matematika, logika, ilmu angka, geometri, dan astronomi. Kelompok ini memandang bahwa pengetahuan paling mulia adalah syariat, setelah itu barulah filsafat. Bila dipandang dari segi objek pengetahuan, pengetahuan yang mulia ialah pengetahuan mengenai Tuhan serta sifat-sifatnya. Kemudian pengetahuan mengenai hakikat jiwa dan dengan raga. Selepasnya dari raga itu sendiri, keberadaannya dalam alam jiwa, mengenai kebangkitan,
hari berkumpul, perhimpunan amal, surga dan neraka, serta perjumpaan manusia dengan Tuhannya. Maka kelompok ini mengajarkan agar anggotanya mempelajari segala pengetahuan serta tidak terjebak pada fanatisme pada salah satu madhab. Gambaran penjelasan demikian paling tidak menggambarkan situasi sosial di zamannya yang penuh tekanan dan batasan atas wacana pemikiran-pemikiran mereka. Terkait dengan kurikulum, menurut aliran ini, seperti yang dijelaskan oleh M. Abrisi yang dikutip oleh Prof. Maragustan Siregar, bahwasannya Ikhwan As-Sofa berpendapat agar kurikulum di tingkat akademisi harusnya mencakup logika, filsafat, ilmu jiwa, filologi, pengkajian kitab-kitab agama samawi, kenabian, ilmu syariat, dan ilmu pasti. Secara garis besar bahwasannya kurikulum yang diharapkan oleh Ikhwan As-Sofa yaitu kurikulum yang bisa mengkolaborasikan berbagai ilmu, dalam arti ilmu duniawiyah, di mana manusia membutuhkan ilmu tersebut dalam kehidupan di dunia untuk bekerja maupun untuk lain sebagainya. Akan tetapi dalam ilmu-ilmu yang agamis itu terindikasi bahwasannya kegunaan ilmu tersebut itu di akhir kehidupan atau di kehidupan yang selanjutnya, yaitu akhirat, di mana manusia tidak hanya menuntut sukses di dunia maupun juga sukses di akhirat. Tujuan pendidikan menurut Ikhwan As-Sofa, pendidikan membutuhkan kaitannya dengan keagamaan, di mana tujuan pendidikan harus dikaitkan dengan tujuan agama, di mana manusia sebagai khalifah fil ardi harus bisa memimpin dirinya, lingkungan, masyarakat untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ilmu merupakan barometer yang digunakan untuk mengukur tingkat kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karena dalam suatu hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Dengan hadis itu Rasulullah SAW jelas menyebutkan bahwasannya syarat utama yang harus dimiliki oleh manusia untuk meraih kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan ilmu, di mana manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia itu harus memiliki ilmu, dan manusia untuk meraih kebahagiaan di akhirat itu juga dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu sangatlah penting bagi kita untuk mengarungi baik itu kehidupan di dunia atau kelak nanti di akhirat. Mereka mengatakan bahwasannya ilmu merupakan petaka bagi manusia yang tidak ditinjau dari keridhaan Tuhan. Dari sinilah mereka memiliki statement bahwasannya ilmu merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan agar manusia dapat mendekatkan diri, agar manusia dapat mengabdi pada Sang Pencipta. Dan tanpa kerinduan tersebut, manusia bukanlah siapa-siapa. Dalam artian ilmu dapat mendekatkan manusia terhadap Tuhan, tetapi tanpa manusia sadari, ilmu itu merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada tutur kata atau perbedaan kata yang kurang berkenan bagi pemirsa semua, dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur man kola wala ganti man kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.